Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk pada bab 6 yaitu zaman reformasi. Nah, dalam zaman reformasi ini kita akan membahas 4 poin, yaitu yang pertama jatuhnya pemerintahan Orde Baru, dan yang kedua pengunduran diri Presiden Soeharto, dan yang ketiga perkembangan kehidupan masyarakat dan negara setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, dan yang keempat adalah dampak reformasi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, di sini kalian bisa melihat gambar 6.1, di mana gambar ini Presiden sedang membacakan pidato pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, peristiwa tersebut menandai berikutnya kepemimpinan Orde Baru yang berlangsung kurang lebih 32 tahun. Nah, berikut ini Ibu akan menjelaskan latar belakang munculnya tuntutan agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Yang pertama, krisis politik. Nah, setahun sebelum pemilu 1997, kehidupan politik Indonesia mulai memanas. Nah, pemerintahan yang didukung oleh Golkar berusaha mempertahankan kemenangan mutlak yang telah dicapai dalam 5 pemilu sebelumnya. Nah, PP, Golkar, dan PDI dianggap tidak mampu lagi dalam memenuhi aspirasi politik sebagai masyarakat. Nah, di tengah pertikaian tersebut terjadinya peristiwa tragis pada tanggal 27 Juli 1996. Nah, pada pemilu 1997 itu Golkar menang mutlak. Kemenangan Golkar diikuti dengan munculnya dukungan kepada Soeharto untuk menjadi presiden dalam sidang umum MPR 1998. Nah, percalonan kembali Soeharto sebagai presiden tidak dapat dipisahkan dari komposisi anggota MPR atau DPR yang menguntungkan pihak penguasa. Nah, di tengah ketegangan politik, persoalan lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah krisis moneter. Nah, akibat krisis moneter ini, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Soeharto semakin berkurang. Gelombang demonstrasi mahasiswa semakin tidak dapat dibendung. Mereka menuntut reformasi total. Nah, yang kedua, krisis ekonomi. Nah, selama pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional Indonesia terlihat sangat berhasil. Pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1960 sampai dengan 1997, sedangkan pada tahun 1997 telah mencapai 1185. Peningkatan itu merupakan pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi hal itu dibangun di atas pondasi ekonomi yang keropos. Nah, keroposnya perekonomian Indonesia semakin parah karena tindakan para konglomerat itu menyalahgunakan posisi mereka sebagai pelaku pembangunan ekonomi. Nah, akibatnya pada akhir tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter, di mana nilai rupiah terhadap dolar merosot tajam. Berkat dukungan mahasiswa, kesengajaan ekonomi menyebabkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Nah, gerakan moral dalam aksi damai menuntut reformasi mulai ditunggangi berbagai kepentingan individu dan kelompok. Aksi kerusuhan dan penjarahan serta pembakaran yang terjadi di mana-mana. Aksi kerusuhan dan penjarahan puncaknya terjadi pada tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 1998 di Jakarta dan di Surakarta. Dalam kerusuhan di dua kota tersebut, lebih dari 1.000 orang tewas. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu pengunduran diri Presiden Soeharto. Nah, guna menanggulangi krisis moneter dan mengurangi beban anggaran negara, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Tindakan itu mengakibatkan kenaikan harga barang-barang lainnya. Akibat muncul aksi protes di mana-mana, baik yang dilakukan oleh mahasiswa atau oleh masyarakat. Aksi mahasiswa dan masyarakat ini kemudian berubah menjadi aksi yang menuntut perubahan fundamental dan pemerintahan negara. Sejak saat itulah muncul gerakan informasi. Kalangan mahasiswa berperan sebagai ujung tombak gerakan reformasi
tanpa kenal takut mereka menggelar berbagai demonstrasi dengan risiko menghadap tindakan keras para aparat. Keberanian itu terbukti dengan gugurnya 4 mahasiswa Trisakti. Nah, melihat situasi yang tidak menentu di tanah air, Presiden Soeharto melihat situasi yang tidak menentu di tanah air, Presiden Soeharto mempersingkat kunjungan di Kairo, Mesir. Sementara itu, gerakan informasi semakin meningkat sejak tanggal 19 Mei 1998. Ada banyak ribuan mahasiswa dan puluhan perguruan tinggi menduduki gedung MPR atau DPR. Mereka menuntut agar Soeharto mundur dari kursi kepresidenan dan menghadapi tuntutan tersebut. Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan 9 tokoh masyarakat yang menyatakan akan merombak kabinet pembangunan 7 menjadi kabinet reformasi. Namun tuntutan pengunduran diri Soeharto tetap tidak surut. Nah, ketidaksediaan sejumlah tokoh menjadi anggota kabinet reformasi mengakibatkan pembentukan kabinet ini mengalami kegagalan. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden dan menyerahkan jabatan kepada wakil presiden yaitu Habibie. Nah, pengambilan sumpah jabatan presiden dilaksanakan di Istana Merdeka saat itu juga. Nah, pengunduran diri Presiden Soeharto itu menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat dan negara setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Nah, setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki Orde Reformasi. Nah, selama Orde Reformasi, Indonesia dipimpin oleh beberapa presiden sebagai berikut ini, yaitu yang pertama Habibie, yang kedua Abdurrahman Wahid, yang ketiga Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang keempat Megawati Soekarno Putri. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang keempat, yaitu dampak reformasi terhadap masyarakat. Nah, reformasi adalah perubahan terhadap nilai-nilai yang mendasari kinerja sistem pemerintahan secara damai. Reformasi juga merupakan formulasi menuju Indonesia baru dan tatanan baru. Hasil reformasi tidak dapat diperoleh dalam waktu yang singkat, apalagi dengan metode yang tambal sulam. Guna itu perlu adanya agenda reformasi yang jelas. Agenda reformasi yang dimaksud dilakukan dengan penentuan skala prioritas, tahapan pelaksanaan, kontrol, dan pengendalian reformasi agar tepat mencapai tujuan dan sasaran. Reformasi yang tidak terkendalikan dan kebablasan dan melanggar norma-norma hukum itu serta tidak pernah membawa kebaikan bagi masa depan bangsa. Hal yang mendesak adalah upaya mengatasi kesulitan rakyat, banyak khususnya tersedia sembako atau 9 bahan pokok, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Nah, selain itu adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi penuh pada jabatan publik yang diembannya. Rakyat sulit membedakan apakah sang pejabat bertindak sebagai eksekutif atau sebagai pimpinan partai politik. Nah, jabatan pimpinan parpol merupakan alat tawar-menawar untuk mencapai kekuasaan yang rentan terhadap KKN. Bahkan dalam kenyataannya jabatan politik lebih banyak dijadikan dengan bargaining position. Nah, untuk merebut kekuasaan atau pemerintahan atau mempertahankan dominasi partai. Nah, karena materi kita di hari ini cukup, nanti kita akan lanjut pada minggu yang akan datang. Selamat siang dan terima kasih.